ketika kita sudah dicari oleh Allah, ketika kita, saudaraku, sudah bersama dengan Allah, maka saudaraku, kemampuan dari Allah itulah yang sanggup mengubah kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini atas semua anugerah, pertolongan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Terima kasih buat semua doa-doa Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, membangun persekutuan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami berkhidmat pengertian baik kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang di Yesus Kristus, persekutuan sangat penting Bapak Ibu. Tanpa persekutuan kita pasti liar Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita melihat bagaimana Yohanes menjelaskan tentangnya pentingnya persekutuan. Kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, persekutuan adalah inisiatif Tuhan. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan rindu membangun sebuah persekutuan dengan ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia. Saudara itu tidak membangun persekutuan dengan ciptaan yang lain selain manusia. Kenapa? Karena hanya kepada manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk bersekutu, saudara. Pada Kejadian pasal 1 pasal 2, Adam dan Hawa begitu indah persekutuannya dengan Tuhan. Dan keindahan persekutuan dengan Tuhan itu membangun keindahan persekutuan dengan sesama. Itu berarti kalau persekutuan saya dengan Tuhan, saudaraku, tidak indah, persekutuan saya tidak benar dengan Tuhan, maka persekutuan saya dengan sesama pun pasti tidak indah dan tidak benar. Oleh karena itu saudara, persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, itu akan membangun keharmonisan persekutuan dengan sesama. Tetapi saudara, kita melihat Kejadian pasal 1 pasal 2, Adam dan Hawa begitu indah dengan Tuhan, saudara. Tetapi pada pasal 3, persekutuan ini hancur, saudara, oleh iblis. Dengar baik-baik, iblis selalu ingin menghancurkan persekutuan, baik persekutuan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan sesama. Oleh karena itu saudara, ya, kita harus berhati-hati saudara tentang persekutuan ini. Bapak Ibu, ketika manusia telah rusak persekutuannya dengan Tuhan, maka rusak juga persekutuan dengan sesama. Kita melihat apa yang terjadi saudara, kepahitan, apa yang terjadi, kejahatan merajalela saudara. Dosa seks bebas terus merajalela. Pada pasal 6 terus sudah kita melihat dosa itu terus berkembang. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ribuan tahun saudara, manusia itu terus berdosa. Oleh karena itu kita melihat saudara, bagaimana Yohanes menjelaskan saudara di perjanjian baru bahwa Tuhan rindu membangun kembali persekutuan itu dengan manusia itu, dengan ciptaan yang paling mulia itu saudara. Dikatakan begini di perjanjian baru, Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita melihat tetap inisiatif membangun persekutuan adalah Tuhan sendiri. Dikatakan oleh Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Saudaraku, pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah sendiri. Saudara, Yohanes mau menjelaskan kepada kita dan pada seluruh pendengar, bahkan kepada saudaraku para filsuf-filsuf yang mengajarkan pada waktu itu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang-orang Kristen, saudara. Ya, Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya dalam bahasa Yunani enarki. Saudara, awal segala sesuatunya adalah firman. Walaupun para filsuf berkata pada waktu itu, pada mulanya adalah air, pada mulanya adalah oksigen, pada mulanya adalah angka, saudara. Tapi Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, logos, saudara, sabda Tuhan. Logos, saudara, itu adalah satu kata yang diambil oleh Yohanes dari bahasa Yunani.
Menurut orang Yunani, bahkan saudara filsafat Helenistik, saudara, ya budaya-budaya Yunani sudah beranggapan dan berpikir, saudaraku, ketika dikatakan logos, itu berarti, saudara, ada hal-hal yang ilahi di sana. Berarti, saudara, logos itu awal dari semua penciptaan, saudara. Logos itu, saudara, dialah awalnya. Tetapi, saudaraku, Yohanes ingin menjelaskan siapakah logos itu. Logos adalah firman, saudara, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, sekarang, saudara, firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan tadi, firman telah menjadi manusia, saudara. Kaiho logos ginomaisan, dari bahasanya kaiho logos. Kata ho di sana, saudara sekularis, itu menunjukkan, saudaraku, ya, bahwa firman itu adalah tunggal. Ya, saudara, firman itu, saudaraku, adalah esa. Ya, jadi Allah kita bukan, saudaraku, tiga. Allah kita adalah Allah yang esa, satu, saudara. Tapi dalam kepribadiannya dia bisa, saudaraku, tritunggal, ya. Saudara, Allah Bapa mencipta, Allah Anak, saudara, menebus, Allah Roh Kudus, saudaraku, mengwahyukan. Karena tiga pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan manusia, saudara. Hanya Allah yang sanggup, saudaraku, mencipta. Hanya Allah yang sanggup, saudaraku, menebus. Hanya Allah yang sanggup, saudaraku, mengwahyukan, menyadarkan, menginsafkan manusia. Saudara, dikatakan tadi, firman itu telah menjadi manusia, menjadi zat, menjadi daging, saudara. Luar biasa, ya. Allah, saudara, yang Alfa dan Omega itu, yang awal dari segalanya, membangun persekutuan dengan manusia, saudara. Caranya bagaimana? Tidak mungkin dia datang dengan sifat kealahannya sendiri, saudara. Tetapi puji Tuhan, dia mengambil, saudaraku, rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dia menjadi daging, saudara. Sebab, saudaraku, semua, saudaraku, daging pasti mati. Oleh karena itu, saudara, karena daging kita ini akan mati, saudara, karena dosa. Upah dosa adalah maut, dan kita terus menuruti keinginan-keinginan daging kita, saudara. Nah, untuk membangun persekutuan itu, saudara, Allah, saudaraku, telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mampu bersekutu dengan Tuhan. Dan Allah, saudaraku, bersekutu dengan kita di dalam diri siapa? Di dalam diri Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Ada orang berkata, saudara, bagaimana Allah orang Kristen tiga? Bukan, saudara. Allah kita itu satu, ya. Tetapi dalam kepribadiannya dia tiga. Itu makanya itu Allah Tritunggal. Dan konsep itu bukan konsep manusia. Konsep itu datang dari Allah sendiri, saudara, supaya manusia itu bisa mengerti tentang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, firman itu telah menjadi daging, saudara, dan diam di antara kita, saudara. Yesus telah ada bersama kita. Jadi, saudara, yang membangun persekutuan itu adalah Allah sendiri, saudara, di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, ya. Saudaraku yang dikasih Kristus, ketika kita, saudaraku, sudah bersekutu dengan Tuhan, apa yang kita alami, Bapak Ibu? Ya. Nah, saya kasih contoh. Ada satu renungan bagi kita. Ada orang bertanya begini, Pak Pendeta, apakah saya berbuat baik dulu baru saya bisa bersekutu dengan Tuhan? Atau perbuatan baik saya ini bisakah membuat saya bersekutu dengan Tuhan? Saudara dengar baik-baik. Perbuatan baik kita tidak akan, saudaraku, memampukan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka saudara dengar baik-baik, manusia itu sudah ada di bawah kuasa dosa. Dan tidak mungkin lagi dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mungkin lagi dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lihat kitab Roma pasal 3, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan itu, saudara. Dikatakan begini, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perhatikan saudara. Posisi kita, saudaraku, sudah posisi dalam ketidakbenaran. Saudara, bukan hanya kita tidak berbuat benar, saudara, tapi kita sudah ada dalam posisi tidak benar. Saudara, bahkan akal budi kita, bukan saudaraku tidak hanya memikirkan yang jorok, bukan, tapi akal budi kita, saudara, dikatakan saudara, sudah rusak. Ya, total depravity, tidak ada yang berakal budi. Paulus berkata, pikiran manusia sudah menjadi pikiran yang sia-sia, metaites. Pikiran saudaraku manusia itu sudah tumpul, sudah gelap, pengertiannya sudah gelap. Ya, dan sudah katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kan baik-baik. Kita saudaraku berbuat baik bukan untuk mencari Allah, bukan saudara-saudara. Tidak ada saudaraku dari diri kita lagi ketika kita ada di dalam dosa untuk kerinduan mencari Allah. Kita sudah rusak total. Jadi dengar, tidak mungkin saudara bisa saudaraku untuk berubah lagi. Kalau dengan kekuatan kita, dengar ya, ada orang mencoba saudaraku untuk mengubah diri sendiri. Tidak akan mungkin saudara. Ya, ada orang mencoba untuk mengubah orang lain, tidak akan mungkin. Kecuali saudara, dengar, kecuali logos itu, firman itu, Yesus itu sendiri yang sudah menjadi manusia, yang mengubah hidup saudara. Saudara, firman itu telah menjadi daging. Firman itulah yang bisa mengubah saya dan saudara. Yesus sendiri yang sanggup mengubah kita. Nah, oleh karena itu saudara, ketika ya, jadi bukan karena kita mencari Allah, saudaraku, bukan karena perbuatan baik kita bisa bersekutu dengan Allah, bukan saudara. Tetapi ketika kita lebih dahulu bersekutu dengan Allah, ketika kita sudah dicari oleh Allah, ketika kita saudaraku sudah bersama dengan Allah, maka saudaraku, kemampuan dari Allah itulah yang sanggup mengubah kita. Jadi dengan saudaraku singkat saya katakan, kita bersekutu dulu dengan Allah, kita bersekutu dulu dengan Tuhan Yesus, baru kita bisa dimampukan berbuat baik. Oleh karena itu, disitulah kita lihat konsep kasih karunia itu, Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, orang percaya hidup oleh iman, bukan hidup oleh perbuatan. Hidup oleh iman. Oh, orang bertanya, kalau begitu nggak perlu perbuatan, perlu. Perbuatanmu itulah buah dari imanmu, saudara. Bukan perbuatanmu itu, saudara-saudaraku, untuk Bapak Ibu kau beriman, bukan. Tetapi ketika kau beriman pada Tuhan Yesus, saudara, itulah memampukan saudara untuk berbuat baik. Jadi berarti perbuatan baik saya ini bukan supaya saya selamat, Bapak Ibu. Perbuatan baik saya ini, saudara, sebagai ucapan syukur saya karena saya sudah selamat oleh Tuhan Yesus. Jadi saya bersekutu dengan Allah dulu, baru saya bisa berbuat baik. Bapak Ibu, luar biasa bagaimana Tuhan Yesus membangun persekutuan dengan kita. Kalau kita saudaraku, ya, tidak saudaraku, ya, dibangun persekutuan oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita ini sudah hancur berantakan semua. Kita sudah ada di dalam hukum maut, hukum kematian. Kita sudah diancam oleh kematian. Sudah kita diancam oleh api neraka, saudara. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang membangun kembali persekutuan itu. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita melihat wajah Bapa itu. Kenapa? Dulu Adam dan Hawa di Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, mereka bisa melihat wajah Bapa itu. Tetapi saudaraku, setelah pasal 3, mereka begitu saudaraku hancur, terus berbuat jahat. Dengar, orang yang sudah tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan, orang yang sudah hilang dari hadirat Tuhan, saudara, dia pasti akan melakukan, saudaraku, kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu terus melihat, oh dia membunuh orang, dia begitu jahat, saudara, dia korupsi. Jangan lihat dulu perbuatannya, tapi lihat, saudaraku, ya, mengapa dia melakukan itu. Ada orang, saudaraku, berkata begini, why do you do what you do? Why do you say what you say? Jadi bukan saya melihat perbuatannya, tapi mengapa dia melakukan perbuatannya itu. Berarti saudara, orang yang belum ada dalam persekutuan Kristus, pasti dia berbuat jahat. Jadi penyebabnya, saudara, bukan perbuatan jahatnya itu, tapi penyebabnya karena dia hilang persekutuannya dengan Tuhan.
Ketika hilang persekutuan dengan Tuhan, maka otomatis akan hilang persekutuannya dengan sesama. Itu maka dia akan berbuat jahat, bahkan dia akan berani membunuh orang. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, berkat apa yang kita dapat, saudara? Ya, saya melihat ini dari kitab Wahyu pasal 22. Tuhan pulihkan kembali, saudara. Apa yang Tuhan pulihkan? Kita melihat Wahyu pasal 22. Sudah dikatakan begini. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata alen tatana domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Akan bersekutu kepadanya. Amin Bapak Ibu. Akan worship kepada Tuhan. Saudara. Worship, menyembah Tuhan. Beribadah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, worship, menyembah Tuhan. Sudah, jadi orang yang beribadah itu orang yang menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, beribadah kepadanya, kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, ayat 4 saya baca dulu. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan pulihkan persekutuan kita dengan Bapa di surga. Saudara, hanya Yesus yang sanggup memulihkan itu. Makanya tadi kai hologos. Saudara, kata ho di sana yaitu tunggal, Bapak Ibu, menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan itu tunggal, singular. Berarti saudara, hanya Yesus yang sanggup memulihkan persekutuan dengan Bapa di surga. Di luar Yesus tidak mungkin manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak percayalah pada Tuhan Yesus. Percayalah pada Tuhan Yesus. Sekali saya katakan, percayalah pada Tuhan Yesus. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu, yang sanggup membuat kita bersekutu dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara, setiap orang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan bersekutu dengan Bapa, dia akan beribadah kepada Bapa, saudaraku, dan dia akan melihat wajah Bapa. Bapak Ibu, kita akan melihat wajah Tuhan. Saudara, apa itu wajah Tuhan? Oh, saya tidak lihat muka dengan muka sekarang, saudara. Tetapi Bapak Ibu, ini menjadi, saudaraku, doa-doa para imam-imam di perjanjian lama. Saudara, supaya wajah Tuhan itu, wajah Bapa menyinari jemaatnya, saudara-saudara. Mari kita lihat Bilangan pasal 6. Bagaimana, saudaraku, para imam-imam berdoa tentang, saudaraku, wajah Bapa ini. Saya baca kepada saudara Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saudara, orang yang melihat wajah Bapa, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Orang yang melihat wajah Bapa adalah orang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kapan itu kita dapat? Ketika kita sudah, saudaraku, membangun persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Dan tadi persekutuan itu bukan karena inisiatif kita, tapi karena inisiatif dari Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan katanya, saudara, kita melihat wajah Bapa. Wajah Bapa itu penuh dengan kasih karunia. Wajah Bapa itu penuh dengan damai sejahtera. Jadi orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang ada di hadirat Tuhan, dia akan mengalami kasih karunia. Apa itu kasih karunia, Bapak Ibu? Kasih karunia adalah, saudara, karis dari bahasa Yunani. Itu adalah pemberian, saudaraku, yang sebenarnya saya tidak layak menerima itu. Tuhan berikan kepada kita anugerah yang luar biasa, saudara. Ya, Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan beri pada kita, itulah kasih karunia itu. Tapi juga kasih karunia, saya katakan Bapak Ibu, saya bisa menerjemah itu adalah kemampuan dan kemauan, ability, dan kemauan, willingness, yang dari Allah untuk kita sudah disanggupkan melakukan kehendak Allah. Sudah ada orang mau tapi nggak mampu, ada orang mampu tapi nggak mau.
untuk melakukan firman Tuhan. Misal saudara sanggup untuk memberi, tapi saudara nggak ada kemauan untuk memberi, atau saudara punya kemauan memberi tapi tidak ada kesanggupan memberi. Saudara, orang yang mendapat kasih karunia itu seperti mendapat, saudaraku, power steering di mobil, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, waktu saya punya mobil X-Pass, waduh, saya mutar mobilnya itu setengah mati, saudara. Setir mobilnya setengah mati. Ya, tapi puji Tuhan ada berkat, Tuhan ganti mobil, saudaraku. Dan ketika saya pakai mobil ini, mobil yang baru, itu lebih mudah mutarnya, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, kenapa banyak orang Kristen susah diatur? Kenapa banyak jemaat-jemaat susah diatur? Kenapa banyak jemaat, saudaraku, masih terus berontak pada Tuhan? Dia belum mendapat kasih karunia Tuhan. Kalau saudara kau mendapat kasih karunia Tuhan, kau pasti mudah diatur, kau pasti mudah taat pada firman Tuhan, karena kau mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kau akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera maksudnya eirene. Eirene itu adalah ketenangan, saudara. Ada ketenangan di dalam seluruh tantangan pergumulan yang ada. Bapak Ibu, sekarang kita sedang mengalami tantangan begitu berat, mengalami pergumulan. Banyak jemaat berkata, gimana Pak Pendeta, BBM sudah naik, tapi gaji belum naik-naik. Sampai ada seorang pegawai negeri kata pada saya, Pak Pendeta, sampai hari ini belum ada kenaikan gaji, saudaraku. Tapi semua kenaikan bahan-bahan sudah naik. Tapi dengar baik-baik, ketika kita ada bersekutu dengan Bapa di surga, kita akan melihat wajah Bapa itu yang menyinari kita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ketenangan itu hanya datang dari Tuhan. Hanya bersama Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang mencari ketenangan, seperti lagu, ke gunung-gunung kudaki, ku naik-naik untuk mencari damai, tapi tidak kutemukan. Ke lembah curam-curam ku turun untuk mencari damai, tapi tidak kutemukan. Tetapi akhirnya katanya, damai itu kutemukan di dalam diri Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari saudara, ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus, firman itu telah menjadi daging. Firman itu, Yesus sendiri bersama-sama dengan kita. Kita mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara, hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara merenungkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa pada Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah pada Tuhan. Dengan cara apa? Memuji, menyembah Tuhan. Ketika engkau bangun ini, Bapak Ibu, kita akan melihat wajah Bapa itu. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Inilah firman yang disampaikan kepada Bapak Ibu kita semua, seluruh pendengar yang dikasihi Tuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.